Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang diagram pencar materi kelas 11 Kurikulum Merdeka fase F. Sebelumnya, perkenalkan saya Arum Islamiyati akan menjelaskan tentang materi diagram pencar. Sebelum kita memulai belajar pada video kali ini, ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang menyajikan data bivariat dalam bentuk diagram pencar. Yang kedua, menentukan bentuk tren data bivariat. Yang ketiga, menentukan jenis korelasi data bivariat. Dan yang keempat, menginterpretasikan data bivariat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui tentang data bivariat, variabel, dan diagram pencar. Yang pertama yaitu data bivariat. Data bivariat adalah data yang dikumpulkan dalam dua variabel dan setiap titik pada satu variabel memiliki hubungan dengan satu titik data pada variabel lainnya. Kemudian, diagram pencar atau scatter plot adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan korelasi antara pasangan variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut. Dua variabel yang termuat dalam data bivariat adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan berubahnya variabel lain atau variabel dependen dan digambarkan pada sumbu X. Jadi, kata kuncinya adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen dan digambarkan pada sumbu X, atau kata kuncinya adalah yang dipengaruhi atau akibat. Untuk lebih memahami ketiga istilah tadi, kita simak dulu gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar diagram pencar, di mana sumbu X untuk variabel independen dan sumbu Y untuk variabel dependen. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis korelasi berdasarkan arah tren data bivariat dari diagram pencar. Jenis korelasi berdasarkan arah tren data bivariat dari diagram pencar. Yang pertama yaitu korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan positif antara dua variabel yang terjadi karena tren data menunjukkan kenaikan. Jika nilai variabel independen X meningkat, maka nilai variabel dependen Y juga meningkat. Yang kedua adalah korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan negatif antara dua variabel yang terjadi karena tren data menunjukkan penurunan. Jika nilai variabel independen X meningkat, maka nilai variabel dependen Y menurun. Kemudian yang ketiga, tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi terjadi jika titik-titik pada diagram pencar tampak menyebar secara acak atau tidak terlihat tren. Selanjutnya yaitu bentuk tren data bivariat dari diagram pencar. Tadi kita sudah mengetahui jika diagram pencar itu berupa titik-titik. Nah, pola penyebaran titik-titik pada diagram pencar dapat digunakan untuk menentukan bentuk tren data bivariat dari diagram pencar tersebut. Ada dua bentuk tren data bivariat. Yang pertama yaitu linier. Dikatakan linier jika pola penyebaran titik-titik menyerupai garis lurus, baik itu naik maupun turun. Nah, yang selanjutnya yaitu tren non-linier. Dikatakan non-linier adalah jika pola penyebaran titik-titik membentuk garis lengkung atau kurva, baik itu melengkung dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Nah, yang terakhir adalah interpretasi data bivariat.
Di sini kita akan belajar untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat dari data bivariat tersebut. Untuk cara penulisannya, yaitu semakin meningkat atau menurun nilai variabel X, maka semakin meningkat atau menurun nilai variabel Y. Kalimat atau penulisan dapat disesuaikan dengan variabelnya. Artinya, nilai variabel X dan nilai variabel Y ini bisa digantikan dengan konteks masalahnya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada materi menggambar diagram pencar. Untuk menggambar diagram pencar, kita dapat menggambar dengan dua cara, yaitu dengan cara manual dan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan cara manual. Langkah-langkah membuat diagram pencar secara manual itu yang pertama adalah menentukan variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat atau variabel Y. Kemudian yang kedua, membuat sumbu mendatar atau sebagai sumbu X dan sumbu tegak sebagai sumbu Y. Yang ketiga, membagi dua sumbu dengan skala yang sama pada setiap sumbu. Yang keempat, membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Dan yang terakhir, menggambar pasangan titik-titik X dan Y pada bidang koordinat kartesius. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal dan pembahasan berikut ini. Dalam suatu penelitian sederhana, terpilih sampel 7 YouTuber dan diperoleh informasi mengenai rata-rata waktu yang didedikasikan per hari dan banyak subscriber mereka pada saat itu. Di sini dibulatkan ke ratusan ribu. Informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kita lihat datanya seperti pada tabel ya. Nah, sekarang di sini kita akan menggambarkan data tersebut dalam bentuk diagram pencar. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan variabel X dan variabel Y. Pada masalah ini, variabel independen adalah rata-rata waktu per hari. Sedangkan variabel dependen adalah banyak subscriber. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kita menduga bahwa rata-rata waktu yang didedikasikan perharinya, maka akan mempengaruhi semakin banyak jumlah subscribernya. Jadi, di sini rata-rata waktu per hari menjadi penyebab atau mempengaruhi banyak subscriber yang didapatkan. Kemudian pada langkah yang kedua kita akan membuat sumbu mendatar sebagai sumbu X dan sumbu tegak seperti sumbu Y. Bisa dilihat seperti pada gambar di bawah ini ya. Untuk langkah yang ketiga yaitu kita akan membagi kedua sumbu dengan skala yang sama pada setiap sumbu. Kemudian langkah yang keempat, kita akan membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Untuk menentukan skala dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Untuk langkah yang terakhir yaitu kita akan menggambar pasangan titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Pada langkah ini disesuaikan dengan tabel yang sudah diperoleh pada tabel sebelumnya. Misalkan untuk waktu per hari yaitu 5,5 jam, maka banyak subscribernya adalah 1400 dan seterusnya. Itu disesuaikan dan digambar sebagai pasangan titik-titik di koordinat kartesius ini. Nah, berikut adalah hasil diagram pencar hubungan antara rata-rata waktu per hari terhadap banyak subscriber yang didapatkan berdasarkan tabel data bivariat untuk 7 sampel YouTuber tadi. Nah, dari gambar diagram pencar tersebut dapat disimpulkan bahwa didapat korelasi
adalah korelasi positif, kemudian tren data bivariat adalah linier, sedangkan interpretasi data tersebut semakin lama waktu yang didedikasikan, semakin banyak juga jumlah subscribernya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar untuk menggambar diagram pencar menggunakan cara manual. Sekarang kita akan membuat diagram pencar dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah langkah-langkah membuat diagram pencar menggunakan Microsoft Excel. Setelah kalian membuka aplikasi Excel di komputer atau di laptop kalian, langkah yang pertama, masukkan data mengenai rata-rata waktu yang didedikasikan per hari dan banyak subscriber. Untuk data rata-rata waktu per hari, kalian tulis di bagian sebelah kiri. Sedangkan banyak subscriber kalian tulis di sebelah kanan. Kalian dapat melihat contoh seperti gambar di bawah ini. Kemudian langkah yang kedua, setelah kalian memblok semua data yang ada, kalian klik menu Insert, klik icon chart, kemudian klik Insert Scatter, dan kemudian klik icon Scatter. Kalian dapat melihat gambar yang ada di bawah ini. Hasil diagram pencar yang kalian buat dari data tersebut akan tampil pada layar komputer seperti gambar di bawah ini. Kemudian, kita dapat menambahkan judul atau mengganti judul rata-rata waktu per hari untuk sumbu mendatar dan judul banyak subscriber untuk sumbu tegak dengan cara berikut ini. Kalian dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera pada layar ini ya. Setelah kalian dapat menambahkan judul untuk sumbu mendatar dan sumbu tegak, hasil yang akan tampil di layar komputer kalian akan seperti yang ada di video ini ya. Dalam memasukkan data pada layar komputer, kalian tidak boleh salah dalam memasukkan data rata-rata waktu per hari yang dimana adalah variabel independen dan data banyaknya subscriber dimana itu adalah variabel dependen. Gambar yang kalian dapat pada diagram pencar yang kalian buat di Microsoft Excel akan sama dengan gambar yang kalian dapat dengan menggambar diagram pencar secara manual. Sekian video pembelajaran untuk materi diagram pencar pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan wassalamualaikum.